Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari salah satu video ya dari Antonius Arif ya. Beliau adalah seorang trainer, beliau juga adalah seorang sales ya. Pengalamannya sangat luar biasa ya. Videonya juga bagus-bagus. Silakan teman-teman kalau misalkan mau lihat videonya bisa dilihat di channel YouTube-nya, itu sangat bagus, sangat memberikan inspirasi buat kita sebagai seorang salesman ya. Nah, saya mau bedah ya, kita mau belajar bersama nih dari salah satu video beliau ya, yang berjudul ya, tips dan trik ya untuk sales baru yang baru join. Nah, ini sangat-sangat menurut saya sangat-sangat dasar ya. Tapi dari dasar ini kita akan bisa menentukan ya, sales atau marketing itu akan bisa menentukan kedepannya dia akan bisa berhasil atau tidak ya. Makanya kita coba untuk berbagi ya tips dan triknya untuk marketing yang baru ya. Apa aja sih tips dan triknya ya? Di sini yang pertama yang biasa beliau lakukan pada saat dulu jadi sales atau jadi marketing adalah beliau melakukan riset terhadap produk yang beliau jual ya. Jadi contoh misalkan produknya adalah produk, misalkan contoh kita ambil contohnya rumah lah. Kita coba ambil contohnya rumah ya. Jadi beliau akan meriset ya, akan ngecek dulu produk tersebut seperti apa ya kan. Mungkin modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, yang beliau cari adalah orang yang membuat produk tersebut ya kan. Orang yang membuat produk tersebut tujuannya adalah biar beliau itu dapat menggali ya, mungkin spesifikasi produk tersebut seperti apa sih ya kan, mungkin detailnya produk itu seperti apa sih. Jadi beliau harus tahu dulu itu, karena itu dasar produk yang beliau jual itu ya. Jadi yang pertama adalah beliau meriset produk dengan ngobrol orang yang membangun produk tersebut, orang yang buat produk tersebut ya. Itu yang tips yang pertama ya. Yang kedua adalah beliau akan coba untuk menggali ya keunggulan produk tersebut itu apa ya kan. Sebagai contoh kasus gini ya, produk tersebut itu katakanlah mahal ya kan, katakanlah mahal ya kan. Nah, beliau akan coba untuk menggali kenapa bisa mahal ya, apa keunggulan dari produk tersebut ya. Beliau akan coba untuk menggali tersebut. Tujuannya biar apa? Biar dia tahu, biar kita tahu ya, produk yang kita jual ini dikatakan mahal itu dengan keunggulan seperti apa gitu loh ya. Jangan sampai kita hanya tahu produk ini mahal, selesai. Tidak, tapi kita juga harus gali ya, beliau gali keunggulannya itu apa, keunggulannya itu apa gitu loh. Mungkin lebih tepatnya adalah beliau melis ya, di list itu keunggulannya satu apa, dua apa, tiga apa. Mungkin dengan list yang begitu banyak keunggulan-keunggulan produk yang dijual itu apa, itu yang jadi nanti acuan ya, konsumen akan berpikir ya, dia berani mengeluarkan lebih mahal dari kompetitor itu ada dasarnya, alasannya apa gitu loh ya. Dengan beliau dengan konsumen itu beli dengan harga segitu adalah konsumen beli untuk keunggulan-keunggulan tersebut ya. Itu adalah tips yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah untuk seorang sales atau marketing yang baru adalah perlu adanya suplemen ya, suplemen untuk ngisi otak kita ya, otak kita sebagai seorang sales baru ya. Dengan apa? Dengan baca buku ya, dengan mendengarkan berita, informasi ya. Sebagai contoh kecil ya, kita sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing baru, kita harus sering baca buku. Untuk apa? Untuk mengisi ya bisa dikatakan ya wawasan ya. Wawasan kita sebagai seorang sales itu jangan sampai segitu-segitu saja ya. Jadi beliau, yang dilakukan oleh beliau adalah
mengisi waktu dengan membaca buku untuk menambah wawasan. Karena yang namanya konsumen itu dari berbagai macam kategori ya, dari berbagai macam segmentasi ya, bukan hanya ketemu dengan orang-orang yang di bawah atau orang-orang yang di tengah, bisa juga ketemu dengan orang-orang yang di atas. Jadi pada saat kita mengisi otak kita dengan wawasan ya, mungkin kita bisa akan mengimbangi mereka ya. Itu adalah tips yang ketiga. Nah, tips yang terakhir adalah ini yang paling bisa dikatakan mempengaruhi hasil akhir kita sebagai seorang sales baru. Apa sih tips yang keempat ini? Adalah afirmasi setiap pagi ya, dengan mengatakan bahwasannya saya adalah seorang super salesman ya, ketemu dengan 10 customer tiap hari datang kepada saya, dan dari 10 itu 9 jadi closing. Ya, afirmasi itu yang seorang Antonius Arif ini lakukan di tiap pagi gitu loh ya. Afirmasi adalah pengulangan tiap pagi. Saya adalah seorang salesman, super salesman dengan 10 customer tiap hari datang kepada saya dan 9 akan jadi closing. Ya, afirmasi ini kuncinya adalah di sini. Ya, jadi kita sebagai seorang sales baru ya, itu harus melakukan itu. Ya, pada saat itu dilakukan rutin ya, kita tinggal menunggu hasilnya. Ya, jadi itu ada 4 tips ya untuk seorang sales yang baru ya, yang mudah-mudahan kalau misalkan ini dijalankan dan konsisten ya, tinggal akan memetik hasilnya ya. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.